Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Saudaraku, hari ini kita berada pada bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kasih sayang, rahmat dan ampunannya. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bulan Ramadan agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Sebuah hikmah yang agung, sebuah tujuan yang sangat mulia dari disyariatkannya puasa Ramadan, yaitu agar kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Sungguh mulia orang-orang yang bertakwa, dan bagaimana janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa pun luar biasa. Allah berfirman dalam surah Al-Mursalat ayat 41 sampai 43, "Innal muttaqina fi zilali wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan pepohonan surga yang teduh dan ada di sekitar mata air. Wa fawakiha mimma yashtahun, serta buah-buahan yang mereka sukai. Kulu washrabu hani'am bima kuntum ta'malun. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan nikmat karena apa yang selalu kamu kerjakan. Subhanallah, betapa agungnya balasan untuk orang-orang yang bertakwa, saudaraku, yaitu ia masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 45, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga yang penuh taman-taman dan mata air. Allah bersama orang-orang yang bertakwa dengan pertolongannya, dengan inayahnya. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 128, "Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan yang berbuat kebaikan. Saudaraku, betapa agungnya balasan orang yang bertakwa itu, dan ternyata Allah syariatkan bulan Ramadan agar kita bisa masuk ke dalam surga Allah, agar senantiasa Allah membantu kita dan menolong kita dengan inayah dan taufiknya. Maka sungguh saudaraku, sesungguhnya puasa Ramadan adalah merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Dengan adanya puasa Ramadan, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang puasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah ingin dengan adanya puasa Ramadan, Allah gugurkan dosa-dosa kita, Allah ampuni kita agar kita masuk ke dalam surganya. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, siapa yang qiyamul lail atau solat malam di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Muttafaqun alaih. Bayangkan saudaraku, bahkan solat tarawih pun menggugurkan dosa-dosa kita. Betapa agungnya bulan Ramadan, saudaraku. Di bulan itu Allah Subhanahu wa taala setiap malamnya memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Imam At-Tirmizi meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, apabila malam pertama bulan Ramadan tiba, maka setan-setan dan jin jahat diikat, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun yang terbuka, pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun yang tertutup. Kemudian ada malaikat yang menyeru, wahai yang menginginkan kebaikan, kemarilah. Wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. Sesungguhnya Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka, dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmizi.
Subhanallah saudaraku, betapa agungnya bulan Ramadan, sehingga untuk mendapatkan dan meraih ampunan di bulan Ramadan sangat mudah sekali bagi orang yang beriman, yang menginginkan akhirat, yang menginginkan keridhaan Allah. Ia memandang Ramadan sebagai sesuatu yang sangat indah dalam hidupnya. Ia memandang Ramadan sebagai sebuah kesempatan emas untuk ia menggugurkan dosa-dosanya dan mendulang pahala yang sangat banyak di sisi Allah Azza wa Jalla. Seorang mukmin yang menginginkan kehidupan akhirat gembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena ia adalah musim-musim yang sangat jarang terjadi, yaitu hanya sebulan sekali dalam setahun. Kesempatan untuk menggugurkan dosa kita sangat mudah sekali. Berbeda dengan orang-orang yang ada di hatinya penyakit, orang-orang yang di hatinya lebih menginginkan dunia, orang-orang yang di hatinya penuh cinta kepada dunia. Ramadan ia pandang sebagai sebuah beban yang berat dalam hidupnya. Ramadan dia pandang sebagai sesuatu yang bisa menghalangi syahwatnya. Namun orang beriman tidak demikian. Lihatlah para sahabat dahulu, orang-orang yang beriman, yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat. Ketika datang bulan Ramadan, mereka bergembira, mereka saling memberikan selamat kepada teman-temannya dengan datangnya bulan Ramadan, menunjukkan kegembiraan mereka. Karena mereka orang-orang yang paham tentang hakikat kehidupan dunia. Dunia sesuatu yang fana, sehingga mereka lebih mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, ini dia datang bulan Ramadan, tamu yang sangat mulia sekali. Berusahalah kita bertekad untuk bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini, yaitu dengan banyak beramal soleh. Sungguh, amal soleh itu kebutuhan kita saudaraku. Siapapun yang menjadikan amalan soleh sebagai kebutuhan hidupnya, maka ia akan semangat untuk beramal. Seperti halnya orang-orang yang butuh kepada uang, ia semangat mencari uang. Seperti orang yang butuh kepada makanan, ia semangat mencari makan. Demikian pula orang yang memandang amalan soleh sebagai kebutuhan hidupnya, bahkan melebihi kebutuhannya kepada makanan dan minuman, maka ia semangat untuk beramal soleh di bulan Ramadan. Saudaraku, adakah kebahagiaan hidup di dunia kecuali dengan kita beramal soleh dan menaatinya? Sesungguhnya tidak ada sesuatu yang lebih bernilai dalam kehidupan kita di dunia ini dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena demikian, bekal kita menuju kematian hanyalah amalan soleh. Kita tidak akan membawa harta yang melimpah ruah, kita tidak akan membawa rumah yang megah, kita tidak akan membawa kendaraan yang mewah. Yang akan masuk ke dalam kuburan kita adalah amalan soleh kita. Maka ini di bulan Ramadan, kesempatan besar saudaraku, kita berusaha untuk beramal soleh dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan sedekah, dan banyak lagi amalan-amalan soleh lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.